Apa yang kita dapatkan usai video meiosis? Yaitu, kita punya dua gamet. Kita punya sperma dan sel telur. Saya gambarkan sperma di sini. Jadi Anda punya sperma, dan Anda punya telur. Saya gambarkan telur dengan warna berbeda. Inilah telur, dan kita semua tahu kelanjutan ceritanya. Sperma menyemburkan sel telur, dan seluruh rangkaian peristiwa pun mulai terjadi. Dinding telur mulai menjadi kebal terhadap sperma lain, sehingga hanya satu sperma yang dapat masuk. Tapi bukan itu fokus video ini. Fokus dari video ini adalah bagaimana sel telur yang tadi buahi berkembang setelah ia menjadi zigot. Jadi setelah dibuahi, Anda ingat dari video meiosis bahwa masing-masing adalah haploid. Mereka punya separuh hasil dari DNA. Haploid. Ya. Begitu sperma membuahi sel telur, sekarang tiba-tiba saja Anda punya satu zigot diploid. Jadi sekarang Anda akan punya zigot diploid yang akan punya komplement 2N dari materi DNA atau pelengkap sel sempurna dalam tubuh manusia. Jadi, ini adalah zigot yang bersifat diploid. Yang sebenarnya hanya istilah keren untuk telur yang dibuahi. Dan sekarang ia siap berubah menjadi suatu organisme. Jadi segera setelah pembuahan, zigot ini mulai mengalami pembelahan. Ia mengalami mitosis. Itulah mekanismenya, tapi ukurannya tidak banyak berubah. Jadi yang di sebelah sini akan berubah menjadi, ia terbelah melalui mitosis menjadi dua seperti itu. Tentu saja setiap 2N akan terbelah menjadi 4. Dan masing-masing punya pelengkap genetik yang sama persis seperti zigot yang pertama. Dan ia terus membelah. Massa sel ini kita dapat menyebutnya sebagai morula. Dan sebenarnya morula berasal dari kata mulberry karena terlihat seperti buah mulberry. Mari kita mulai dengan zigot. Ini adalah sel telur yang dibuahi. Ia baru mulai menduplikasi melalui mitosis dan didapatkan sebuah bola sel. Ia sering menjadi dua sel kuat karena sel-sel ini setidaknya dalam tahap awal semua menduplikasi seketika sehingga didapatkan morula ini. Sekarang, setelah morula menjadi sekitar 16 sel atau lebih, dan ini berlangsung selama 4 atau 5 hari, ini bukan proses yang pasti. Mereka mulai mendiferensiasi di mana di mana sel-sel bagian luar, dan ini berubah menjadi semacam bola. Jadi ia mulai mendiferensiasi. Saya buat sel-sel luar lagi, ini akan menjadi penampangnya. Ini benar-benar akan terlihat seperti bola. Itulah sel luar. Dan kemudian ada sel-sel dalam di dalamnya. Sel-sel luar disebut trofoblast. Dan kemudian sel-sel dalam dan ini adalah intisari dari video ini. Sel-sel dalam disebut embryoblast.
embrioblas. Lalu apa yang akan terjadi? Yaitu cairan mulai mengisi ruang antara embrioblas dan trophoblas, sehingga akan didapatkan cairan yang masuk, dan morula akhirnya akan terlihat seperti ini. Di mana trophoblas atau membran luar akan terlihat seperti bola sel yang besar. Semua ini terjadi dan mereka terus bereplikasi. Mitosis adalah mekanisme, jadi sekarang trophoblas akan terlihat seperti itu. Dan kemudian embrioblas akan terlihat seperti ini. Kadang-kadang embrioblas, jadi ini embrioblas tersebut, kadang-kadang juga disebut massa sel dalam. Dan inilah yang akan berubah menjadi organisme. Jadi supaya Anda tahu, jika kita berurusan dengan organisme mamalia, dan kita adalah mamalia, kita sebut ini morula berubah menjadi zigot. Kemudian sel-sel morula mulai mendiferensiasi menjadi trophoblas, atau semacam sel luar. Dan kemudian embrioblas. Dan kemudian Anda akan menjumpai ruang yang membentuk ini. Ini hanya cairan yang disebut blastosul. Tapi sekali ini terbentuk, hal ini disebut blastosista. Itulah keseluruhannya di sini. Semua ini disebut blastosista, dan ini adalah contoh pada manusia. Sekarang, ini menjadi topik yang sangat membingungkan karena sering disebut dalam buku biologi, berawal dari morula ke blastula atau tahap blastosfer. Jadi kadang-kadang dikatakan bahwa morula dan menuju blastula, kadang-kadang disebut blastosfer. Saya ingin memastikan bahwa semua tadi pada dasarnya merupakan tahap yang sama dalam pertumbuhan. Sebutan-sebutan itu hanyalah, Anda tahu, dalam banyak buku dibicarakan tentang katak atau berudu atau binatang-binatang seperti itu. Dan ini berlaku untuk mereka. Sementara kita berbicara tentang mamalia, terutama yang terkait erat dengan manusia, tahapnya adalah blastosista, dan pembeda yang nyata ketika orang berbicara tentang blastula atau blastosfer saja, tidak selalu ada perbedaan antara sel-sel luar dan embrio ini, atau embrioblas ini, atau massa sel dalam ini. Tapi, karena fokus dari video ini adalah tentang manusia, saya akan memfokus pada blastosista. Semua yang telah saya bahas dalam video ini sebenarnya akan sampai ke poin ini. Karena apa yang kita jumpai di sini, sel-sel hijau ini, yang saya gambarkan di dalam blastosista, massa sel-sel dalam ini, inilah yang bakal menjadi organisme. Bila Anda bertanya, bila itu menjadi organisme, lalu apa itu sel-sel ungu di sana? Trophoblas di sana, itu akan berubah menjadi plasenta. Saya akan buat video di mana di dalam manusia, itu akan berubah menjadi plasenta. Ini akan berubah menjadi plasenta. Juga saya akan buat video tentang bagaimana bayi lahir. Dan saya banyak belajar tentang itu tahun lalu karena ada seorang bayi lahir di rumah kami. Tapi plasenta adalah tempat bertumbuhnya embrio, dan plasenta merupakan penghubung terutama bagi manusia dan mamalia, yaitu bagi janin yang sedang tumbuh dan ibunya. Jadi,
ia semacam mekanisme pertukaran yang memisahkan dua sistem. Namun, memungkinkan tetap berjalannya fungsi-fungsi vital bagi keduanya. Tapi itu bukan fokus video ini. Fokus video ini yaitu fakta bahwa sel-sel itu yang pada saat ini adalah mereka telah mendiferensiasi dari sel-sel plasenta, namun belum memutuskan akan menjadi apa. Mungkin sel ini dan turunannya mulai menjadi bagian dari sistem saraf, sedangkan sel-sel ini menjadi jaringan otot. Sementara sel-sel ini menjadi hati. Sel-sel ini disebut sel punca embrio. Dan mungkin pertama kalinya dalam video ini Anda mendengar istilah yang mungkin sudah Anda kenal. Jadi, jika saya mengambil salah satu sel-sel ini, dan sebenarnya hanya untuk memperkenalkan Anda ke istilah lain, kita tahu ini zigot. Segera setelah itu mulai membagi, masing-masing sel ini disebut blastomer. Dan mungkin Anda akan bertanya-tanya, Sal, mengapa kata blast ini sering muncul dalam video tentang embriologi, video tentang pertumbuhan? Kata itu berasal dari bahasa Yunani untuk spora, yaitu blastos. Jadi, organisme mulai berspora atau tumbuh. Saya tidak akan masuk ke asal kata itu, tapi itu adalah dari mana asalnya, dan itulah mengapa segala sesuatu memiliki kata blast. Jadi ini adalah blastomer. Jadi ketika saya berbicara tentang apa itu embrio tentang sel punca embrio, saya berbicara tentang blastomer individu di dalam embrioblast ini atau di dalam massa sel dalam. Kata-kata ini sebenarnya luar biasa menyenangkan untuk diucapkan. Jadi masing-masing ini adalah sel punca embrio. Masing-masing ini adalah sel punca embrio dan saya ingin menjelaskan hal ini. Alasan mengapa hal ini menarik, saya pikir Anda sudah tahu bahwa ada perdebatan besar tentangnya. Satu, ini berpotensi untuk berubah menjadi apa saja, karena mereka memiliki plastisitas ini. Mungkin Anda pernah dengar kata itu. Plastisitas berasal dari, Anda tahu, seperti plastik, bisa berubah menjadi hal lain. Ketika kita mengatakan sesuatu yang bersifat plastis, kita berbicara tentang potensi untuk berubah menjadi banyak hal yang berbeda. Jadi teori itu, dan sudah ada beberapa percobaan yang tampaknya mendukung ini, terutama di beberapa organisme tingkat rendah. Begini, jika Anda memiliki beberapa kerusakan di beberapa titik dalam tubuh Anda, saya gambarkan sel saraf. Misalnya saya tidak akan masuk ke mekanisme aktual sel saraf. Misalnya kita mengalami kerusakan pada beberapa titik pada sel saraf, dan karena itu seseorang menjadi lumpuh atau terjadi disfungsi saraf, kita berurusan dengan multiple sklerosis atau entah apa. Idenya adalah begini, kita punya sel yang bisa berubah menjadi apa saja. Dan kita baru benar-benar paham bagaimana itu tahu akan menjadi apa. Ia harus melihat ke sekelilingnya dan bertanya, hey, apa yang sedang mereka lakukan? Dan mungkin itu membantu mendikte apa yang dilakukannya. Tapi idenya adalah mengambil sel-sel yang bisa berubah menjadi apa saja dan menaruhnya di tempat yang rusak. Melapisi kerusakan dan mereka dapat berubah menjadi sel yang dibutuhkan. Jadi dalam kasus ini mereka akan berubah menjadi sel-sel saraf. Mereka menjadi sel-sel saraf dan memperbaiki kerusakan dan mungkin menyembuhkan kelumpuhan bagi individu tersebut. Jadi ini merupakan bidang penelitian yang luas dan menarik. Bahkan secara teori dapat menumbuhkan organ baru. Jika seseorang membutuhkan transplantasi ginjal atau hati, mungkin di masa depan kita bisa mengambil sebuah koloni sel-sel punca embrio ini. Mungkin kita bisa menempatkan mereka di beberapa jenis makhluk lain. Siapa tahu, kita dapat mengubahnya menjadi jantung pengganti atau ginjal pengganti.
Jadi ada kegairahan besar tentang apa yang bisa dilakukan. Mereka bisa menyembuhkan banyak penyakit yang sebelumnya tak dapat disembuhkan. Atau memberikan harapan untuk banyak pasien yang dinyatakan mungkin sudah mati. Mungkin akan mati. Tapi jelas ada perdebatan di sini. Dan semua perdebatan itu berkisar pada masalah jika Anda masuk ke sini dan mencoba mengekstrak satu dari sel-sel ini, Anda akan membunuh embrio ini. Anda akan membunuh embrio sedang tumbuh. Dan embrio yang sedang tumbuh itu berpotensi menjadi manusia. Ini adalah potensi yang jelas harus berada di lingkungan yang tepat. Harus ada ibu yang bersedia dan memang punya potensi. Maka bagi mereka terutama saya kira di kubu pro kehidupan yang mengatakan, hey, apapun yang berpotensi menjadi manusia adalah kehidupan dan tidak boleh dibunuh. Maka mereka yang berada di kubu itu akan menentang menghancurkan embrio ini. Saya tidak membuat video ini untuk berpihak pada argumen itu. Namun, embrio berpotensi menjadi manusia. Ini adalah potensi, bukan? Jadi jelas ada perdebatan besar. Namun sekarang Anda tahu dalam video ini apa yang orang bicarakan jika mereka berbicara tentang sel punca embrio. Dan jelas, pertanyaan berikutnya adalah mengapa mereka tidak menyebutnya sebagai sel punca saja? Sebagai lawan dari jawabannya adalah pada tubuh kita terdapat apa yang disebut sel punca somatik. Sel punca somatik atau sel punca dewasa, dan kita semua memilikinya. Mereka berada di sumsum tulang untuk membantu menghasilkan sel darah merah. Bagian lain dari tubuh kita. Tapi masalah pada sel somatik, mereka tidak plastis. Yang berarti bahwa mereka tidak dapat membentuk semua jenis sel dalam tubuh manusia. Ada bidang penelitian yang berusaha membuat mereka lebih plastis. Dan jika mereka mampu mengambil sel punca somatik ini dan membuatnya lebih plastis, mungkin bisa meniadakan kebutuhan untuk mendapatkan sel punca embrio, meskipun mungkin jika mereka melakukan terlalu baik, mungkin berpotensi untuk berubah menjadi makhluk manusia juga, sehingga dapat menjadi isu yang bisa diperdebatkan. Tapi sekarang ini, hal itu bukan area perdebatan, karena boleh dibilang sel punca somatik atau sel punca dewasa tidak akan berubah menjadi manusia, sedangkan sel punca embrio jika ditanamkan pada seorang ibu akan berubah menjadi manusia. Dan saya ingin membuat satu catatan pinggir di sini karena saya tidak ingin berpihak pada debat itu. Walau fakta adalah fakta, sel punca embrio memang berpotensi menjadi manusia, tapi juga memiliki potensi untuk menyelamatkan jutaan nyawa. Kedua pernyataan itu adalah fakta dan Anda dapat memutuskan mau berpihak pada kubu mana. Tapi ada satu hal yang saya ingin bicarakan, yang dalam debat publik tidak pernah diangkat, jadi Anda dapat memiliki gagasan tentang kapan Anda mendapatkan kultur sel punca embrio. Dan bila saya sebut kultur sel punca, itu adalah mengambil beberapa sel punca dan menaruhnya pada cawan Petri, dan membiarkannya berduplikasi, hanya untuk duplikat. Jadi sel ini berubah menjadi 2, dan 2 menjadi 4. Salah satu bisa diambil dan memasukkannya ke dalam cawan Petrinya sendiri. Inilah kultur sel punca. Semua berasal dari sel punca embrio unik yang awalnya adalah sebuah blastomer. Jadi, itulah yang mereka sebut kultur sel punca. Jadi yang diperdebatkan adalah ketika Anda membuat kultur sel punca embrio, Anda menghancurkan embrio. Tapi saya ingin menegaskan di sini bahwa embrio dihancurkan dalam proses lainnya yang disebut pembuahan in vitro. Dan mungkin ini akan jadi video saya berikutnya, pembuahan, yaitu tentang pembuahan. Dan ini hanyalah gagasan. Satu set telur dikeluarkan dari ibu, biasanya pasangan yang kesulitan punya anak, dan mereka mengambil sel telur dari ibu,
Jadi bila mereka mengambil mungkin 10-30 telur dari ibu, mereka benar-benar melakukan operasi, mengeluarkannya dari ovarium sang ibu dan kemudian mereka buahi dengan semen. Baik itu dari ayah atau donor sperma. Sehingga terbentuk zigot setelah sel telur dibuahi. Dibuahi dengan semen. Jadi ini semua menjadi zigot dan dibiarkan tumbuh. Dan biasanya dibiarkan tumbuh hingga tahap blastosista. Jadi akhirnya semua berubah menjadi blastosista. Mereka memiliki blastosul di pusat, yaitu area berair ini. Tentu saja ada embrio, masa sel dalam di dalamnya. Dan yang mereka lakukan adalah mereka melihat yang mereka anggap lebih sehat, atau mungkin setidaknya yang bukan tidak sehat. Dan diambil dua lalu ditanamkan ke ibu. Jadi semua ini terjadi dalam cawan Petri. Jadi mungkin keempatnya terlihat baik, maka mereka akan mengambil keempat-empatnya lalu ditanamkan ke sang ibu. Dan jika semuanya berjalan dengan baik, mungkin satu ini akan berubah menjadi zigot. Yang akan memberikan pasangan itu seorang anak. Jadi yang satu ini mungkin akan tumbuh berkembang dan yang lain tidak. Tapi jika Anda telah melihat John and Kate plus 8, Anda tahu bahwa beberapa kali mereka melakukan penanaman hanya untuk meningkatkan kemungkinan bahwa Anda mendapatkan setidaknya satu anak. Apa yang terjadi adalah mereka menanam 7 atau 8 dan mereka mendapatkan 8 anak. Dan itulah sebabnya pembuahan in vitro kerap mengakibatkan banyak lahiran atau acara reality show di TV kabel. Televisi menunjukkan di televisi. Tapi apa yang mereka lakukan dengan embrio-embrio ini? Baik, saya tidak akan mengatakan sempurna atau layak. Tapi ini adalah embrio. Mungkin mereka bisa atau bisa tidak sempurna, namun mereka berpotensi seperti embrio ini. Ini semua berpotensi untuk jadi manusia. Tapi kebanyakan klinik suburan, kira-kira setengahnya, mereka membuang yang ini, mereka menghancurkan ini, mereka membiarkannya mati. Banyak yang dibukukan. Tapi proses pembekuan pun membunuh mereka. Dan pengikatan juga membunuh mereka. Jadi sebagian besar proses pembuahan in vitro untuk setiap anak yang berpotensi timbul menjadi manusia utuh, akan dihancurkan puluhan embrio yang berpotensi menjadi manusia. Jadi setidaknya pilihan saya pada debat itu bila Anda menentang, dan saya biasanya tidak ingin berpihak, tapi bila Anda menentang penelitian yang melibatkan sel punca embrio karena menghancurkan embrio, saya rasa berdasarkan filosofi yang sama, seharusnya Anda juga menentang pembuahan in vitro, karena keduanya juga, saya kira, saya tidak mau bicara lebih jauh tentang ini, karena saya pikir saya tidak akan memihak. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada semacam kesetaraan di sini yang hilang dalam perdebatan ini tentang apakah sel punca embrio harus digunakan, karena mereka pun menghancurkan embrio. Karena banyak embrio yang dihancurkan di sini. Ada ratusan embrio yang hancur. Ada embrio yang dibukukan dan pasti hancur dalam proses itu. Seperti yang terjadi dalam proses pembuahan in vitro ini. Jadi sekarang, mudah-mudahan Anda memiliki alat untuk terlibat dalam perdebatan sekitar sel punca. Dan Anda akan melihat bahwa semuanya berasal dari apa yang telah kita pelajari tentang meiosis. Mereka memproduksi gamet jantan menyuburkan sebuah gamet betina, zigot terbentuk dan mulai membelah, morula dan kemudian terus membelah dan mendiferensiasi ke dalam blastosista dan kemudian sampai pada sel-sel punca ini. Jadi, Anda sudah punya bekal sains yang cukup untuk terlibat dalam perdebatan yang sangat amat sengit.